Assalamualaikum, jangan lupa di-subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Yulia Putri. Saya dari Tadris IPS UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu membahas dan mendiskusikan model-model pembelajaran pendidikan IPS. Baiklah, yang pembahasan pertama yaitu IPS sebagai mata pelajaran. Dilihat dari pengertiannya, IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari macam-macam atau cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial seperti politik, sejarah, ekonomi, budaya, dan hukum. IPS ini atas dasar dari realitas dan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan yang mewujudkan pendekatan interdisipliner. IPS ini sudah lama, dari tahun 1975 itu sudah termasuk sebagai kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial seperti geografi, ekonomi, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial atau yang lainnya. Selanjutnya, dilihat dari karakteristik mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, IPS ini merupakan gabungan dari unsur geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah, politik, hukum, dan kewarganegaraan. Bahkan, ini juga diambil dari bidang humaniora, pendidikan, dan agama. Selanjutnya yang kedua yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik tema tertentu. Yang ketiga yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan masyarakat. Yang keempat yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial juga dari menyangkut berbagai masalah sosial. Selanjutnya yang terakhir kelima yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memenuhi fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhannya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini yaitu tujuan utamanya dapat mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa pada dirinya sendiri maupun yang menimpa di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, adapun konsep dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini yaitu model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik ini baik secara individual maupun secara kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Pada pendekatan pembelajaran terpadu, program pembelajaran disusun dari berbagai cabang ilmu dan rumpun ilmu sosial. Topik atau tema dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang atau yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya yaitu masuk dalam pembahasan, yaitu model pembelajaran terpadu ilmu pengetahuan sosial yang untuk satuan pendidikan SD atau MI. Di sini ada 3 macam model pembelajaran, yaitu yang pertama model integrasi berdasarkan topik. Di sini, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Secara psikologis, kegiatan ekonomi penduduk itu dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat atau sebaliknya. Secara historis, dari waktu ke waktu, kegiatan ekonomi penduduk selalu mengalami perubahan. Yang kedua, yaitu model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Sebagai contoh, seperti potensi Bali sebagai daerah wisata. Melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya, maka peserta didik selain dapat memahami kondisi daerahnya, juga sekaligus dapat memahami potensi dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergabung dari dalam IPS.
Jadi, di sini peserta didik dapat memahami bagaimana potensi yang ada di sekitar daerah Bali, apa saja yang berkembang di daerah Bali tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu model integrasi berdasarkan permasalahannya. Di sini maksudnya model pembelajaran terpadu IPS yang lainnya berdasarkan permasalahan, sebagai contoh yaitu tenaga kerja di Indonesia. Pada pembelajaran terpadu tenaga kerja di Indonesia ditinjau dari berbagai faktor sosial yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor geografi, ekonomi, sosiologi, dan historis. Jadi di sini peserta didik dapat mengkaji yaitu tenaga kerja di Indonesia yang dilihat dari berbagai macam-macam cabang dari ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, itu hasil kerja saya menurut saya tentang model pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.